Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari yang baru, berkat yang baru, kemurahan yang baru, kasih setia Tuhan yang baru dalam kehidupan kita. Kita akan kembali melanjutkan perenungan kita tentang hidup ini adalah sebuah perjuangan. Perjuangan yang harus kita tentukan, tuntaskan, dan juga tunaikan. Lalu kemudian pertanyaannya adalah bagaimana menghadapi perjuangan ini supaya kita mampu berdiri tegak dengan optimisme dan tidak mudah menyerah. Karena harus dipahami bahwa saat kita dalam berbagai macam perjuangan, misalnya rasa sakit, ada sakit penyakit yang datang, kita punya persoalan, kita punya pergumulan, ada masalah, kita digoda untuk mengatakan bahwa teman-teman saya meninggalkan saya. Kita merasa kesepian, kita mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang peduli. Lalu kemudian kita juga mudah untuk merasa dilupakan. Teman-teman yang dulu dekat, pada waktu mereka susah saya bantu, sekarang mereka ketika saya susah, mereka menghilang. Atau juga kita mudah merasa tersesat, seolah-olah tidak ada jalan lagi, semua pintu sudah tertutup. Atau juga kita mudah merasa tidak berdaya, kita merasa bahwa kita tidak mampu untuk berdiri bangkit, bahkan menegakkan wajah kita saja, kita sudah mau menyerah. Mungkin hal ini sedang kita rasakan, dan mungkin hari ini adalah salah satu hari di mana perasaan-perasaan itu muncul. Kita merasa tidak berdaya, tidak berarti, dan kita punya banyak pertanyaan-pertanyaan serupa seperti yang saya contohkan. Sekarang pertanyaan lanjutan sebagai bahan perenungan adalah bagaimana kita bisa melewati situasi dan keadaan kita ini? Apakah ada pertolongan? Apakah masih ada harapan ketika situasi ini terus-menerus menimpa saya? Mazmur pasal yang ke-34 ayat 19-20 berkata seperti ini. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Firman Tuhan ini menegaskan tentang kesetiaan Tuhan, tentang karya Tuhan, tentang peran Tuhan, keterlibatan Tuhan, providensia Tuhan untuk dekat dan hadir, bahkan terlibat dalam pergumulan orang-orang percaya. Firman Tuhan mengatakan Tuhan dekat, Tuhan peduli, bahkan Tuhan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya, yang sedang bertanya, adakah orang yang masih peduli? Yang sedang bertanya, masih adakah harapan dan jalan keluar? Bahkan firman Tuhan mengajarkan kepada kita akan iman yang harus kita pelihara. Memang seringkali ada kesulitan dan kemalangan yang kita hadapi. Bahkan firman Tuhan katakan, kemalangan orang benar banyak. Ada persoalan-persoalan, ada kesulitan-kesulitan, dan mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan saya sudah setia? Saya sudah menjadi umat-Mu, saya sudah menjadi pelayan Tuhan, tapi kenapa saya menderita? Firman Tuhan mengatakan kemalangan orang benar banyak. Tapi jangan lupa di sini, Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ada kepedulian dan keterlibatan Allah, percayalah. Sehingga saat Anda merasa sendiri, yakinlah Tuhan dekat. Saat Anda merasa dilupakan, yakinlah bahwa Tuhan mengasihi Anda. Saat Anda merasa tersesat, ketahuilah bahwa Anda akan selalu bisa ditemukan oleh Allah. Dan saat Anda merasa tidak berdaya, yakinlah bahwa Tuhan mampu memberikan kekuatan dan bahkan pertolongan dengan cara yang ajaib. Mari terus berharap, berdiri tegak, dan memelihara iman dalam perjuangan kita. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu di hari yang baru ini. Tolonglah supaya kami sungguh-sungguh menghayati, meresapi firman ini, sehingga dalam setiap tantangan dan pergumulan kami terus bisa memelihara iman, menjaga iman untuk terus berjuang di dalam Engkau. Kami bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang kasih, penuh rahmat dan belas kasihan. Berkat dan anugerah-Mu atas kami semua ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.